Hai, halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah hari Minggu aja ya. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GCKI Mangguwarjo. Papa, mama, dan kakak bisa menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu loh. Mari kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Selamat beribadah adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu siang hari ini, kita mau berdoa. Kita mau tutup mata, lipat tangan. Nanti Bu Adi mau pimpin kita di dalam doa. Monggo Bu Adi. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami boleh datang kepadamu pada siang hari ini. Kami bersyukur karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, urapi kami, kuasai kami. Sebelum kami memuji memuliakan namamu, Kau sucikan kami, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah sekolah minggu pada siang hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau, memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang ini mau ditanya siapa yang sudah mandi, apa yang belum mandi sekarang. Nah yang belum mandi, sekarang ibu mau ajak mandi supaya kita badannya segar. Kalau badannya segar, kita akan semangat untuk memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi awan hitam membuka terbit matahari. Bu, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Iya nak, tapi sarapannya udah kamu habiskan apa belum? Udah Bu, sarapannya udah aku makan sampai habis kok. Ya udah ya Bu, kalau gitu aku berangkat dulu. Baiklah nak, hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Dah Ibu.
Males banget sih aku. Setiap hari harus sekolah lagi, sekolah lagi. PR juga banyak lagi, tapi nggak satu pun yang aku kerjakan. Aku malas banget. Entar aku bolos lagi ah. Linda, PR yang dikasih sama Pak Simon udah kamu kerjakan apa belum? Sudah, semalam aku sudah kerjakan PR-nya sampai selesai. Kan hari ini mau diperiksa sama Pak Simon. Iya sih, hari ini mau diperiksa. Kalau punya kamu gimana, Tasya? Punyaku belum, Linda. Kamu tahu nggak? Nggak ada satu nomor pun PR yang aku kerjakan loh. Kenapa kamu kayak gitu? Nanti kamu nggak dapat nilai loh, Tasya. Aku malas ah. Nggak dapat nilai juga nggak apa-apa kok. Lebih baik aku santai main game daripada harus selesaikan PR yang begitu banyak. Bikin pusing aja. Tasya, kamu itu susah banget ya kalau dibilangin. Dasar keras kepala. Oh ya Linda, kamu mau nggak ikut aku? Ikut kemana, Tasya? Ikut aku bolos. Enggak ah, aku nggak mau. Aku nggak bakal ikut-ikutan bolos sama kamu. Dasar penakut kamu. Aku bukan penakut, Tasya. Tapi kita sebagai murid harus menaati peraturan yang ada di sekolah ini. Selama ini kamu sudah sering bolos. Bagaimana kalau sampai orang tua kamu dipanggil ke sini? Santai aja. Orang tuaku pasti nggak akan dipanggil kok sama guru-guru itu. Anak-anak, silahkan kumpul PR-nya sekarang. Baik, Pak. Loh, semua sudah pada kumpulin pekerjaan rumahnya. Terus, punya kamu mana, Tasya? Ayo cepat maju ke depan. Iya, Pak. Mana PR kamu? Aku lupa membawa PR-nya, Pak. Tapi semalam PR-nya udah aku kerjakan sampai selesai kok, Pak. Kamu jangan berbohong sama bapak ya. Enggak kok, Pak. Aku nggak bohong. Ya udah, kalau gitu esok kamu bawa PR kamu ya, lalu kasih ke bapak. Baik, Pak. Emang enak dibohongin, rasain loh. Siapa suruh kasih PR-nya banyak-banyak? Aku akan terus berbohong sama Pak Simon. Tasya, aku ke toilet dulu ya. Iya. Mumpung Linda lagi pergi ke toilet, aku pulang sekarang. Aman, gak ada orang. Aku harus pergi sekarang juga. Kamu mau kemana, Tasya? Hush, diam-diam. Aku mau pulang sekarang. Loh, ini kan masih jam sekolah. Masa kamu udah mau pulang? Kamu mau bolos lagi ya? Ya iyalah, aku mau bolos aja. Aku malas ikut pelajaran di sekolah. Mendingan aku pulang aja, biar bisa main game.
Nanti kalau Pak Simon tanyain aku, kamu bilang aja ya kamu nggak tahu. Nggak aku nggak mau berbohong. Ntar kalau aku ditanya sama Pak Simon, aku bilang aja kamu udah pulang. Ih, kamu nggak setia kawan. Kamu nggak bisa diajak kompak ya. Terserah kamu aja deh mau ngomong apa. Intinya, aku nggak akan mendukung kamu jika hal yang kamu lakukan itu salah. Bolos aja kok dibilang hal yang salah. Itu kan udah biasa. Ya udah deh, banyak ngomong sama kamu, buang-buang waktu aja. Aku pergi dulu ya. Bye. Aku naik taksi aja ah. Malas kalau harus jalan kaki lagi. Permisi, selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi juga nak. Loh, kok baru jam segini kamu udah pulang sih? Dan ibu perhatikan, akhir-akhir ini kok kamu sering pulang lebih awal sih? Iya Bu, akhir-akhir ini aku sering pulang lebih awal karena ada pertemuan guru-guru di sekolah. Masa sih guru-guru kamu mengadakan pertemuan di sekolah hampir setiap hari? Ibu jadi nggak percaya deh. Beneran Bu, aku nggak bohong kok. Ya udah kalau gitu, tapi awas ya kalau sampai kamu berani berbohong sama ibu. Semoga saja kebohonganku tidak terbongkar. Kalau sampai ibu tahu bahwa aku berbohong, pasti aku akan dimarahi habis-habisan. Sudah selesai ganti bajunya dan waktunya main game. Keesokan harinya, Tasya, kenapa kemarin kamu bolos lagi? Maaf Pak. Kamu sadar nggak? Selama ini, kamu sudah sering sekali bolos. Kamu itu sudah keterlaluan, dan kali ini Bapak nggak akan maafkan kamu. Esok, kamu harus membawa orang tua kamu ke sini untuk menghadap Bapak. Janganlah Pak, aku takut nanti aku dimarahi sama orang tuaku. Nggak usah banyak alasan. Pokoknya esok kamu harus membawa orang tua kamu ke sini. Udah ngerti kamu? Kalau tidak, akan Bapak keluarkan kamu dari sekolah ini. Baiklah Pak. Selamat siang Bu. Iya, siang juga nak. Bu, aku ingin bicara sesuatu sama Ibu. Bicara soal apa nak? Ibu disuruh datang ke sekolah esok pagi. Pak Simon ingin bicara sama Ibu. Loh, emangnya ada masalah apa? Jangan-jangan kamu buat ulah lagi ya di sekolah? Enggak kok Bu. Ya udah, esok pagi Ibu ke sekolah sama kamu. Iya Bu. Keesokan harinya,
Selamat pagi, Pak. Oh iya, selamat pagi Bu. Mari silakan duduk. Iya, Pak. Terima kasih. Maaf ya Bu, karena saya sudah menyuruh Ibu datang kemari. Gak apa-apa kok, Pak. Kalau boleh tahu, ada apa ya, Pak? Gini loh Bu, anak Ibu si Tasya, akhir-akhir ini dia sering sekali bolos. Apa? Si Tasya sering bolos, Pak. Iya Bu, betul sekali. Akhir-akhir ini memang Ibu lihat si Tasya selalu pulang lebih awal. Dan waktu itu Ibu sempat tanya sama si Tasya. Lalu kata si Tasya, ada pertemuan guru-guru di sekolah, makanya mereka selalu pulang lebih awal. Dan hari ini Ibu baru tahu kalau selama ini si Tasya sudah berbohong sama Ibu. Si Tasya memang sudah kelewatan batas Bu. Kalau dia masih terus seperti ini, maka saya akan keluarkan dia dari sekolah ini. Dan Ibu juga harus tahu, kalau selama ini si Tasya nggak pernah mengumpulkan PR-nya. Jadi, tolong ya Bu, untuk lebih memperhatikan Tasya. Baiklah, Pak. Iya, baiklah. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Baiklah, Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Nak, Ibu mau bicara sama kamu. Iya, Bu. Kenapa selama ini kamu sudah membohongi Ibu? Bohong dalam hal apa, Bu? Aku nggak ngerti deh maksud Ibu. Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Tadi Pak Simon sudah memberitahukan semuanya sama Ibu. Kenapa sih kamu berbohong sama Ibu? Biasanya kalau kamu pulang sekolah lebih awal, kamu selalu bilang sama Ibu kalau ada pertemuan guru-guru di sekolah. Padahal kamu bolos kan? Jangan membiasakan diri kamu untuk berbohong seperti ini, Nak. Maafkan aku, Bu. Biasanya sebuah kebohongan akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan lain yang lebih besar. Terbiasa berbohong akan membuat kita merasa biasa-biasa saja ketika berkata tidak jujur, Nak. Dan itu fatal akibatnya. Berbohong itu dosa, Nak. Dosa. Maafkan aku, Bu. Aku terpaksa berbohong karena aku takut dimarahi sama Ibu. Kebohongan dalam bentuk dan alasan apapun tidak akan pernah benar di mata Tuhan. Berbohong adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berbohong adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya dan harus dibuang jauh-jauh, Nak. Iya, Bu. Maafkan aku. Aku menyesal karena aku sudah sering berbohong, Bu. Aku janji, mulai hari ini aku nggak akan berbohong lagi dan aku akan selalu berkata jujur, Bu. Dan aku juga nggak akan bolos lagi, Bu. Jangan cuma janji, Nak, tapi kamu harus buktikan kalau kamu akan benar-benar berubah. Iya, Bu.
Gimana ya adik ceritanya tadi? Seru nggak? Pastinya seru ya adik-adik ya ceritanya ya. Nah, sekarang Kak Nanda mau jelasin sedikit cerita yang mungkin ada yang adik-adik belum paham tadi ceritanya tentang maksudnya apa sih ceritanya tadi. Nah, sekarang Kak Nanda mau jelasin sedikit ya. Jadi tadi kita sudah melihat cerita yang bertema atau berjudul Jangan Berbohong. Nah, jadi tadi ada seorang remaja wanita yang bernama Tasya adik-adik ya. Nah, dia ini masih duduk di bangku sekolah. Mungkin sama kayak adik-adik semua yang masih sekolah ya adik-adik ya. Nah, tetapi Tasya ini sukanya melakukan hal buruk adik-adik atau yang nggak baik dicontoh. Contohnya dia suka berbohong sama guru, bolos sekolah, dan juga tadi berbohong sama orang tua adik-adik. Nah, seperti inilah Tuhan tuh nggak suka adik-adik. Nah, kenapa Kak Nanda milih cerita ini? Karena di sini kita dapat pembelajaran ya adik-adik ya. Di sini bercerita tentang jangan berbohong. Nah, tetapi yang Tasya ini sukanya berbohong sama orang tua dan suka melakukan hal-hal yang buruk. Nah, disinilah Kak Nanda bilang jangan untuk ditiru ya adik-adik ya. Karena apa? Ini perbuatan yang nggak baik adik-adik. Sepertinya kayak nggak ngerjain PR, habis itu berbohong sama orang tua, kayak cerita tadi, habis itu bolos sekolah, apalagi adik-adik itu nggak baik ya adik-adik ya. Dan juga jangan berbohong sama orang tua ya adik-adik ya. Karena apa? Berbohong itu termasuk perbuatan dosa adik-adik. Berbohong itu termasuk perbuatan yang nggak baik untuk dilakukan. Karena nanti sekali kita berbohong, selamanya atau seterusnya kita dapat berbohong juga adik-adik. Nah, oke, tadi kita udah sedikit Kak Anda udah jelasin cerita dan kita udah melihat cerita tadi ya. Nah, sekarang masuk ke firman Tuhan yuk adik-adik yuk. Sebelum Kak Anda lanjut, ambil dulu yuk Alkitabnya adik-adik yuk. Udah diambil adik-adik Alkitabnya? Udah ya. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya di kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-14. Karena Anda ulangin sekali lagi, buka Alkitabnya adik-adik di kitab Mazmur pasal 34 ayat 14. Udah ketemu adik-adik? Udah ya? Nah, yuk adik-adik kita baca bareng-bareng yuk. Hitungan dari Kak Nanda ya. 1, 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita ulangin sekali lagi ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, kenapa kalian pilih ayat ini? Karena di sini tertulis jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Nah, maksudnya ini yaitu kita harus menjaga omongan adik-adik. Nah, di situ dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, kita nggak boleh menipu adik-adik. Jadi, kita nggak boleh berbohong seperti cerita yang tadi ya. Karena di sini tertulis bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, jadi di sini dikatakan kita nggak boleh berbohong adik-adik. Karena apa? Berbohong itu perbuatan dosa ya adik-adik ya. Jadi, adik-adik nggak boleh meniru cerita tadi adik-adik ya, benar ya, adik-adik nggak boleh meniru semisal kayak berbohong orang tua tuh apalagi tuh adik-adik, nggak baik itu adik-adik ya. Nah, oke, jadi Kak Anda simpulkan atau Kak Anda beri masukan buat adik-adik semua, adik-adik nggak boleh berbohong ya, karena berbohong termasuk perbuatan dosa ya adik-adik ya. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh
kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasih siapa? Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bob, Bob. Iya Pak. Mau ikut Bapak enggak? Kemana Pak? Mancing belut. Tak kirain trek-trekan Pak. Ya mancing belut dulu. Oh iya, ikut Pak, ikut. Mau ikut? Iya. Nanti habis itu belutnya kamu goreng ya? Siap. Oke, sebelum kita mancing belut kita pamit dulu sama adik-adik yuk. Yuk. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Di sekolah minggu GJKI Maguwarjo. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Sampai jumpa di sekolah minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.